Kita akan belajar mengenai 24 divisi. 24 divisi. Mengenai hal ini, saya coba ingat lagi, ternyata kita terakhir itu bicara mengenai buku yang ke-5. Setelah buku yang ke-5, kita masuk ke buku yang ke-6, baru berbicara tentang ciri-ciri dari silsilah kitab Tawarik, gitu ya. Ternyata kita belum bahas sama sekali tentang buku ke-6. Ya, buku yang ke-6, sehingga saya ingin kita kembali ke buku yang ke-6, apalagi tema lepas tentang nama, makna penebusan dari nama Yesus itu sudah selesai, ya, ada empat seri. Sekarang mari kita lihat bersama-sama mengenai 24 divisi. Jadi buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park ini, buku yang ke-6, berbicara mengenai imam besar, ya, imam besar. Saya ingin tunjukkan lebih dulu tentang buku yang ke-6 ini, sebentar ya. Jadi ada hal yang ditekankan, melalui buku yang ke-6 ini. Oke. Nah, ini saya akan tampilkan, Ibu bisa lihat. Ada yang unik dan menarik untuk diperhatikan, dipelajari. Bisa lihat gambarnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini pakaian imam besar. Pakaian imam besar. Kita akan bahas tentang imam besar ini, tentang pakaiannya. Jadi buku seri yang ke-6 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, judulnya Imam Besar Kekal yang Disumpahkan. Imam besar kekal yang disumpahkan. Jadi bagaimana Yesus Kristus itu sudah dibicarakan di Perjanjian Lama, khususnya mengenai imam besar. Jadi di buku yang ke-6 ini mempelajari tentang semua orang yang memiliki tugas pelayanan di Bait Suci. Kalau kita baca di kitab Petrus, gitu ya, kitab Petrus 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita semua adalah imamat rajani. Betul ya, imamat rajani. Jadi ada fungsi imam dan raja yang telah dipercayakan kepada kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus, maka kita ada tugas ini, ada peran sebagai imam juga. Oleh karena itu, kita perlu memandang kepada siapa? Penulis kitab Ibrani dikatakan, marilah kita memandang kepada imam besar yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, bagaimana? Apa peran imam besar yang Yesus lakukan? Nah, kita bisa memahaminya lewat karakter-karakter dari atau tugas imam besar yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Makanya di sini juga bicara tentang pakaian imam besar, ya, pakaian kemegahan. Nanti kita akan pergi ke sana. Nah, jadi buku yang ke-6 ini berbicara tentang mereka yang menjadi tokoh penting di dalam menjelaskan bagaimana Allah bekerja untuk pekerjaan penebusan. Nah, salah satu tema yang diangkat itu adalah tentang 24 divisi. 24 divisi. 24 divisi ini kita akan lihat ada pembagian-pembagiannya. Secara khusus 24 divisi ini sebenarnya dibentuk oleh Daud. Jadi Raja Daud, bukan Musa yang membentuknya, tetapi Raja Daud berdasarkan apa yang telah dicatat oleh Musa. Nah, kita lihat dulu 1 Tawarik 22 ayat 6 sampai 8. Saya baca 1 Tawarik 22
ayat 6 sampai 8. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku." Jadi Daud ingin sekali membangun bait suci, rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak akan, bukan kamu yang akan membangunnya, anakmu, gitu ya. Makanya yang kita baru baca ini adalah pesan Daud kepada Salomo. Dia kasih tahu, saya mau dirikan, tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak akan bangun, anakmu. Jadi meskipun Daud dia tidak mendirikan bait suci, tetapi dia mempersiapkan bahan-bahannya. Mempersiapkan bahan-bahannya. Materinya apa saja, semua detail dari yang paling besar sampai hal-hal yang kecil, semua dipersiapkan. Tetapi lebih luar biasa lagi, Daud mempersiapkan bahkan sampai pekerja-pekerjanya. Karena setelah bangunan itu selesai, bait suci itu selesai, jika tidak ada pekerja-pekerja, buat apa bait suci itu? Gereja sudah ada, cuma ada pendeta sendirian di situ. Tidak ada yang mau membantu untuk pelayanan. Maka tidak ada gunanya. Jadi kita lihat, Daud membentuk 24 divisi. Apa 24 divisi ini? Seperti apa? Ya, nah kita lihat 24 divisi. Kita lihat tentang ini. 38.000 orang dikerahkan. 38.000 orang dikerahkan. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 5. Artinya apa? Orang sebanyak ini yang melayani bait suci. Tetapi mereka tidak melayani secara sekaligus, tetapi berganti-gantian. Kalau istilah keren zaman sekarang itu dijadwalkan. Oke, hari Senin siapa? Oke, minggu ini siapa? Oh, bulan ini siapa tugasnya? Kalau kita kan cell group. Oh, singernya siapa? Oh, yang tugas doa siapa? Nah, tugas konsumsi siapa? Pemusik siapa? Nah, konsepnya sama. Tetapi zaman dulu itu ada berapa banyak orang yang bekerja? Itu 38.000 orang. Nah, ini luar biasa besar ya. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 5. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel dan juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana yang melayani itu sejak umur 30 tahun. Umur 30 tahun baru mulai melayani. Memang ada ayat yang lain juga yang dikatakan bahwa ketika umur 20 tahun itu udah mulai melayani. Tetapi itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada masa mereka itu dipersiapkan. Dipersiapkan, dilatih, sehingga ketika mereka umur, orang Lewi, pokoknya marga apa? Marga Lewi. Oh, kamu udah umur 30 tahun. Sekarang waktunya untuk melayani. Ya, udah bisa dilepas ya, ke pelayanannya. Jadi ada 38.000 orang Lewi dibagi menjadi 4. Dikatakan ada pengawas rumah Tuhan, ada pengatur dan hakim, ada penjaga pintu dan pemusik. Kalau di gereja kita itu di Korea itu ada kur namanya kur 4.000. Ya, kur 4.000 karena pendeta Abraham Park yang menulis seri sejarah perusahaan ini, dia ingin sekali gitu ya, ingin sekali kalau ada kur gitu ya, jumlah itu ada 4.000 orang. Jadi
kur semuanya itu disatukan, dia kasih nama. Meskipun belum sampai, dia kasih nama kur 4.000. Ya, jadi dibagi. Ini 38 ini dengan masing-masing tugasnya, pada akhirnya ini pun dibagi menjadi 24 divisi. Semua orang Lewi, tetapi mereka divisinya dibagi menjadi 24 divisi, sehingga mereka itu ada jadwal giliran gitu ya. Giliran bertugas di bait suci. Jadi berapa banyak? Ada 38.000 orang. Nah, kemudian divisi. Secara khusus 24 divisi. Nah, kalau kita lihat ini kan ini sebenarnya bukan apa namanya? Ini ketika didata ada berapa banyak orang. Nah, ini. Ada berapa banyak orang. Mereka itu keahliannya apa saja. Nah, ini. Oh, dari 38 orang ada 24.000 itu biasa menjadi pengawas rumah, menjadi pengawas gereja. Oh, ada 6.000 itu biasa jadi pengatur dan hakim. Oh, 4.000 itu yang menjadi penjaga pintu. Mereka itu biasa. Kemudian ada 4.000 orang juga itu biasa nyanyi mereka, pemain musik juga. Nah, tapi mereka itu dibentuk 24 divisi secara khusus itu ada 4 grup besar. 4 grup besar. Jadi kita lihat mengenai penugasannya. Ya, pembagian tugasnya. Jadi ada orang Lewi, ini ada orang Lewi, ada imam, ada penjaga pintu, dan ada pemusik. Ya, pemusik. Jadi ada 24, 24, 24, 24. Divisi-divisi dibagi dengan undi, dengan membuang undi. Ya. Karena orang Yahudi percaya undi itu manusia yang mengambil undi, tetapi yang menentukan itu Tuhan. Hasilnya itu Tuhan yang tentukan, karena nggak ada yang tahu kan. Sehingga itu merupakan suatu cara yang adil. Cara yang adil. 1 Tawarik 24 ayat 5. Dan orang membagi-bagi mereka dan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Nah, lebih khusus di sini, kalau kita lihat anak ini kan imam. Ini kalau kita lihat di sini ada Eleazar, ada Itamar. Ya, Eleazar, ada Itamar. Di dalam pembentukan 24 divisi ini, Daud membaginya menjadi 24 divisi orang Lewi, 24 divisi imam, 24 divisi penjaga pintu, 24 divisi pemusik. Jadi ada 24 kelompok di masing-masing golongan ini, golongan pekerjaan. Jadi ada yang bekerja sebagai orang Lewi. Ini orang Lewi di sini bukan maksudnya hanya mereka yang suku Lewi, bukan. Tetapi ketika Alkitab bilang orang Lewi, ini merupakan suatu deskripsi tentang tugas dari sekelompok orang. Jadi dari antara suku Lewi dibagi 24 divisi berdasarkan apa? Itu yang bertugas, yang kerja kasar istilahnya. Orang Lewi namanya. Istilahnya itu orang Lewi. Kemudian ada yang imam. Mereka adalah imam, keturunan imam. Keturunan Harun. Harun kan orang Lewi kan? Nah, tetapi anak-anak Harun itu mereka lah yang menjadi imam. Nggak bisa dari keluarga Musa, nggak bisa. Keturunan Musa nggak bisa masuk sebagai imam. Karena mereka tidak ditentukan Tuhan untuk itu. Yang ditentukan Tuhan adalah Harun. Harun dan anak-anaknya. Harun menjadi imam besar dan anak-anaknya menjadi imam. Nah, makanya imam besar kenapa tidak termasuk? Karena imam besar itu cuma satu. Nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa dijadwalin. Dia ready all the time. Nah, ini luar biasa. Sama kayak pendeta, gembala sidang. Di bawah dia ada pendeta-pendeta kayak kami di sini itu ya, di GPBSI Cinere. Ada gembala sidang pendeta Yun, ya, pendeta Yun Duhi. Kemudian pendeta yang membantu dia
Ya, istilahnya imamnya itu siapa? Ada saya ya, dan pendeta David Won gitu. Terus nanti ada penatua, nanti ada apa namanya? Diaken-diaken dengan tugasnya masing-masing. Jadi dibagi seperti itu. Ada divisi penjaga pintu juga. Nah, kemudian ada 24 divisi pemusik. Mari kita lebih kenal ya satu persatu mengenai 24 divisi ini. Ada empat golongan. Kita lihat yang pertama tentang orang Lewi. Tentang orang Lewi. Ini ada ayat-ayatnya nanti bisa dicari gitu ya. Kita lihat tentang 24 divisi orang Lewi. Oke. Bagaimana mereka dibagi? Ya, bagaimana mereka dibagi? 1 Tawarik 23 ayatnya yang ke-6 dikatakan juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan. Ini kalau kita di sini pakai kata divisi. Tetapi Alkitab Indonesia tulisnya sebagai rombongan. Ini rombongan. Jadi ada kelompok-kelompok besar maksudnya ya. Jadi juga Daud membagi-bagi mereka ke dalam rombongan menurut anak-anak Lewi. Nah ini anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, Merari. Jadi Lewi ini ya bapak leluhur suku Lewi, nenek moyang mereka gitu ya. Lewi, dia ada 3 anak, Gerson, Kehat, Merari. Dari mereka itu dibikin kelompok-kelompok. Dari Gerson itu ada 10 divisi. Ya, 10 divisi. Dari kaum keluarga siapa? Nah, ini. Dari kaum keluarga Ladan, kaum keluarga Simei, ya kemudian ini Simei yang lain. Terus siapa saja mereka? 10 ya, 10 orang itu. Ya, 10 pemimpin itu ada di sini. Ya, 10 divisi. Kemudian ada Kehat 9 divisi. Ini masing-masingnya pembagiannya. Kemudian Merari itu 5 divisi. Total semuanya itu ada 24 divisi. Jadi dari masing-masing anak-anak Lewi, itu kan ada 3, Gerson, Kehat, Merari. Itu dipilih dari kaum keluarga mereka. Nah, inilah petugas-petugasnya. Ada 24 orang, ya, 24 orang. 24 orang ini, jadi misalnya begini, ya. Tugas misalnya. Oke, tugas sekarang divisi yang pertama siapa? Oh, Yehiel yang bertugas. Oke, dalam minggu ini Yehiel bertugas ya. Yehiel bertugas. Artinya dia dan kaum keluarganya itu melayani situ. Kan ini kan cuma 24 divisi kan. Sedangkan orang-orang Lewi itu ada berapa banyak? Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali, ada 38.000 orang Lewi. Secara khususnya dicari di sini pengawas ya atau siapa gitu kan, dicari dan dibagi semuanya ke dalam divisi-divisi. Sehingga tugasnya jelas. Oke. Yang penting di sini kita tahu bahwa apa? Oh, ada 24 divisi. Dari siapa itu semua? Dari anak-anak Lewi. Ya, anak Lewi. Termasuk di sini nih, nantinya di sini itu adalah kaum keluarga Musa. Yang mana? Ini nih Gersom anaknya nih. Anaknya. Keturunannya terus menerus di kemudian hari siapa? Ini seseorang yang bernama Sebuel. Nah, karena apa? Karena mereka dari Kehat. Nih. Dari Bani Kehat atau kaum keluarga Kehat. Itu Musa. Harun juga dari sini, cuma Harun pada akhirnya ada tugas yang lain. Harun dan anak-anaknya Harun. Jadi imam kan? Oke, 24 divisi. Orang Lewi. Mari kita lihat tentang tugas mereka. Apa sih tugas mereka? Tugas mereka itu kerja di rumah Tuhan. Tapi secara spesifik kerja yang seperti apa? 1 Tawarik 6 ayat 48. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Di sini kata pekerjaan di sini adalah aboda. Aboda. Apa artinya aboda? Ini artinya kerja keras sampai patah tulang katanya.
Kerja keras sampai patah tulang. Artinya apa? Artinya mereka itu melayani di rumah Tuhan, itu mereka lakukan tuh pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pokoknya pakai fisik. Di mana mereka bekerja? Kalau kita lihat ini sebagai kemah suci, ya, kotak ini kemah suci, masuknya kan dari sebelah kanan ini, sebelah timur. Ketika mereka masuk, mereka langsung ketemu dengan mezbah korban bakaran. Kemudian di sebelah sini, bagian bawah itu, bagian selatan ada bejana pembasuhan. Di sebelah sini, ya di bagian atas, di utara, di sinilah kalau di kemah suci ya, binatang-binatang itu dipotong di sini. Nah, terus ini tabernacle nih, yang ini. Oke. Nah, masuk di sini, ini adalah tempat kudus. Kemudian di belakangnya ada tempat maha kudus. Ya. Ada yang bilang ini kemah pertama, ini kemah kedua, istilahnya. Sekarang orang Lewi ini bekerjanya di mana? Ya, mereka bekerja di sini. Sini nih, di pelataran bagian utara sini. Ya. Ingat bahwa untuk masuk ke tempat ini masing-masing tempat ini ada batasan-batasannya. Ke tempat kudus ini orang Lewi nggak bisa masuk, nggak bisa orang Lewi masuk. Mereka tugasnya cuma di bagian pelataran aja, di luar-luar sini, ya tugas mereka. Tetapi di tempat kudus hanya imam-imam saja yang boleh masuk. Ya, mereka melakukan tugasnya. Terus di tempat maha kudus hanya imam besar saja. Ya, sekali setahun masuk ke situ. Jadi orang Lewi mereka hanya di daerah sini aja tugasnya. Ya, kalau ada sesuatu perlu ya pokoknya nggak masuk ke dalam kotak ini. Ya, tempat kudus dan maha kudus. Mereka nggak masuk ke situ. Nah, jadi mereka melayani, mereka itu bertugas melakukan segala kerja keras, kerja fisik pokoknya mereka. Nah, tugas yang kedua apa? Mereka melayani para imam. Melayani para imam. Bilangan 3 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Supaya mereka melayani dia. Jadi kalau zaman sekarang itu misalnya ada pendeta, terus ada yang membantu pekerjaan pendeta. Nah, mereka lah orang Lewi. Mereka lah yang disebut sebagai orang Lewi. Misalnya ada evangelis atau ada jemaat-jemaat yang melayani secara khusus. Nah, ini menjadi orang Lewi. Dikatakan supaya mereka melayani. Kata melayani, ya, melayani di sini bahasa Ibrani-nya adalah syarat. Artinya itu melayani seseorang yang martabatnya tinggi, sosok yang dihormati, statusnya tinggi. Jadi bukan orang biasa. Itu sebabnya kata syarat ini digunakan untuk menggambarkan seseorang melayani raja. Melayani raja. Artinya di Perjanjian Lama orang Lewi harus melayani seorang imam selayaknya melayani raja. Melayani raja. Referensinya 1 Raja-Raja 1 ayat 4. Bilangan, kalau kita lihat lagi di bilangan, ya. Di bilangan 18 ayat 4, mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Gitu. Jadi dibedakan. Kalau kita lihat di sini dikatakan harus menggabungkan diri. Menggabungkan diri. Ini artinya lava. Bahasa Ibrani-nya lava. Artinya menjadi satu. Menjadi satu. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang Lewi ini kan melayani imam. Imam lagi kerjain apa, mereka harus bisa mengerjakannya. Baru bisa dikatakan menjadi satu. Bukan hanya itu, pikiran imam dan pikiran orang Lewi, kehendak mereka itu harus menjadi satu. Harus menjadi satu. Sama seperti ini, ketika kita melayani Yesus, kita pun harus apa? Sama pikiran kita dengan dia. Bagaimana kita bisa menjadi satu? Itu adalah dengan melakukan setiap kehendak yang Yesus sampaikan. Baru dikatakan lava, menjadi satu.
Yesus bilang apa? Bilang engkau ada dalam aku dalam kamu. Ya, kita menjadi satu. Menjadi satu. Tidak terpisah. Itu sebabnya ini tantangan gereja-gereja modern sekarang ini. Apakah jemaat dan pendeta itu menjadi satu? Iya kan? Ini tantangannya. Ya, harus menjadi satu. Karakter Kristus itu harus ada di dalam pelayan-pelayan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa milikilah pikiran Kristus katanya. Milikilah pikiran Kristus. Jadi laba ini kayak menenun, ya. Kalau kita lihat tenunan gitu, kalau di Batak itu ada namanya ulos, ya ulos, ditenun itu. Jadi benangnya itu kecil-kecil, mudah putus, tetapi semuanya itu dijalin menjadi satu, menjadi kuat, menjadi kuat. Makanya ketika kita melayani orang Tuhan, kita harus melayani dengan segenap hati. Ini yang dimaksudkan. Orang-orang Lewi harus menjadi satu dengan para imam. Bayangkan kalau misalnya imamnya lakukan apa, terus orang Lewinya bilang, oh bukan kayak gitu caranya. Waduh. Jadi pada akhirnya ketidakcocokan terjadi. Ya, makanya memang itu semua harus dimulai dari hamba-hamba Tuhan melihat kehendak Tuhan dengan jelas dan menjalankannya. Jika berusaha menjalankannya sambil berdoa, sambil berkorban dengan rendah hati, dengan mengasihi jemaat Tuhan, pada akhirnya jemaat pun akan apa? Mungkin awalnya kayak, oh mana bisa ini terjadi. Tetapi karena apa? Karena selalu melihat bagaimana tekunnya sang hamba Tuhan, bagaimana dia menjadi seorang yang berdoa, mengasihi, tidak mengambil keuntungan sendiri, dia melayani. Jadi pendeta melayani bukan untuk memuaskan kehendak dia, apa yang dia mau, bukan, tetapi apa yang menjadi kehendak Yesus. Nah, jika dimulai dengan demikian, jemaat melihat seperti itu, maka jemaat akan membantu, akan menjadi satu. Nah, ini tantangan bagi hamba-hamba Tuhan kan. Sebaliknya, hamba-hamba Tuhan pun mengharapkan supaya jemaat itu bisa memahami apa yang diajarkan kepada mereka. Firman yang diajarkan kepada mereka. Makanya sangat penting hamba-hamba Tuhan itu harus memiliki pemahaman firman yang benar, yang tepat. Ya, untuk tujuan siapa? Tujuan Tuhan, bukan tujuan sang pendeta. Nah, kalau lihat pendeta yang seperti itu, pasti jemaat pun akan semangat kan? Ya, semangat ya, untuk melayani. Nah, ini makanya harus menjadi satu. Oke? Menjadi satu. Inilah yang dimaksud dengan orang Lewi, ya, orang Lewi. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang orang Lewi? Lanjut. Cukup paham ya tentang orang Lewi? Intinya mereka itu kerja keras. Itu membanting tadi tulang. ya Pak nanya Pak, apa bedanya pemimpin-pemimpin kudus sama pemimpin-pemimpin Allah? Pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Ya. Nanti saya cek di buku yang ke-6 ya. Ibu-ibu sudah ada buku yang ke-6 kan? Belum? Udah. Sudah ada. Ya. Jadi di buku yang ke-6 itu ada. Nanti saya tunjukin halaman berapa. Ya, halaman berapa? Nanti bisa baca di situ. Saya juga awalnya ini bedanya apa gitu. Tapi setelah dibaca jelasin saya baca lihat ayatnya, oh ya seperti itu. Ya. Baik, 24 divisi orang Lewi. Mari kita sekarang lihat tentang 24 divisi imam. Ya, divisi imam. Pembagiannya bagaimana? Kita tahu bahwa Harun itu punya 4 anak laki-laki. 1 Tawarik 24 ayat 1. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi ada 4 anak. Tetapi kalau kita lihat yang dimaksud di sini kan hanya
kalau imam itu adalah suatu nantinya mereka itu bisa menjadi imam besar. Ya, jadi imam pada akhirnya nanti menjadi imam besar. Karena aturan hukum Taurat menyatakan bahwa Harun adalah imam besar pertama. Tetapi setelah dia mati, anaknya yang menggantikan dia. Anaknya yang menggantikan dia. Nah, pada akhirnya yang melayani sebagai imam hanya anak laki-laki dari Imam Harun. Ya, imam besar Harun. Cuma muncul masalah. Nadab dan Abihu mati di padang gurun ketika mereka mempersembahkan api yang asing. Tuhan langsung sambar dengan api, langsung mati di tempat. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Tetapi aturan Tuhan tetap dan tidak berubah. Ya kan? Tidak akan diambil dari keluarga yang lain. Oh, karena anak kan Musa kan ada juga anak laki-laki. Mereka aja diadopsi jadi imam. Nggak bisa. Hukum Taurat tidak bekerja seperti itu. Aturannya adalah hanya anak Harun saja. Sehingga 24 divisi imam ini didirikan melalui Eleazar dan Itamar. Eleazar dan Itamar. Ya. Maka kita bisa lihat ada 24 divisi, ya 24 divisi. Ini nama-namanya, gitu ya. Dari keturunan Eleazar itu ada banyak, ya, lebih banyak kaum keluarganya daripada kaum keluarga Itamar. Nah, sehingga lebih banyak itu dari 24 divisi. Dari Eleazar itu ada 16 divisi. 16 kelompok. 16 kelompok. Sedangkan dari Itamar itu cuma 8 divisi. Nah, siapa saja kelompoknya? Ini kelompok-kelompoknya. Yoyarib, Yedaya, Harim, Sorim, Malkia, Miamin, Hakos, Abia, Yesua, Sekanya, Eliazib, Hakim, Hupa, Yesebeab, Bilga, Imer, Hezir, Hapizes, Petahia, Yeheskel, Yakin, Gamul, Delaya, Mazia. Di dalam Alkitab kalau kita lihat ada yang menarik. Itu adalah Abia. Divisi yang ke-8. Rombongan yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abia. Kenapa? Kenapa dia kayaknya apa ya? Ada suatu hal yang menarik yang khusus mengenai dia. Coba kita lihat di kitab Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 kita akan lihat oke. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dikatakan begini. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Nih, istrinya juga berasal dari keturunan Harun ya, namanya Elizabeth. Di sini rombongan Abia. Rombongan yang mana ini? Apa yang dimaksud? Oh, itu adalah yang ini. Rombongan yang ke-8, divisi yang ke-8 dari 24 divisi imam. Sehingga ketika kita memahami demikian, kita tahu mengenai fakta ini, maka kita tahu bahwa sistem 24 divisi melayani di Bait Suci itu terus berlangsung sejak zamannya Daud sampai zamannya Yesus Kristus. Masih jalan kan? Masih jalan. Ini ada rombongan Abia katanya. Nah, unik ya. Kalau kita lihat Alkitab. Ya, 1 Tawarik 24 ayat 2. 1 Tawarik 24 ayat 2. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Eleazar dan Itamar. Ini ayat yang keempat. Tadi yang saya katakan. Dari keturunan Eleazar lebih banyak kaum keluarganya dibanding Itamar. Jadi ada 16
Eleazar itu 16, Itamar itu cuma 8. Ini nama-namanya, artinya mereka itu kepala, di bawah mereka itu ada lagi yang ada lagi imam-imam gitu. Ya, ada lagi imam-imam di antara mereka, ya, di dalam kaum keluarga ini. Jadi kaum kepala keluarga. Tetapi di bawah dia, misalnya Abia ini, dia berumur 60 tahun atau 50 tahun. Dia ada anak, ya, dia ada anak, ada misalnya ada 4 anak yang berusia di atas 30 tahun itu ada 4 anaknya, anak laki-laki. Maka mereka semua pun adalah imam. Setiap kali dapat jadwal, maka Abia dan anak-anaknya melayani. Misalnya minggu depan, dari divisi yang ke-8 bertugas, maka Abia dan seisi keluarganya, ya, kaum keluarganya itu akan melayani. Minggu depannya udah ganti, siapa lagi, ya, sesuai jadwal. Jadi begini, tadi saya bilang kan, ini ambil undi, maksudnya apa? Kan siapa yang mau bertugas pertama, siapa yang berikutnya? Ya daripada apa namanya, muncul ketidakadilan, ada yang nggak mau jadwalnya minggu ini, pengennya minggu depan aja, gitu ya. Saya minggu ini aja tugasnya. Kenapa? Karena ya semua juga keluarga lagi ada kerjaan gitu ya. Minggu depan saya jangan dikasih tugas. Kenapa? Karena keluarga saya libur semuanya. Nggak bisa seperti itu. Akhirnya apa? Harus cabut undi. Dapat dia jadwalnya keberapa gitu. Makanya di undi gitu kan. Diundi. Yang pertama itu jatuh kepada Yoyarib katanya. Ya, kedua Pedaya dan seterusnya. Nanti bisa baca itu di kitab Tawarik. 1 Tawarik 24. Ya, ayat 7 dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi 24 divisi. Divisi yang pertama itu adalah Yoyarib. Divisi yang ke-24 itu adalah Maazia. Ini saya sudah tulis di sini gitu ya. Ada 24 divisi. Kemudian tugas mereka itu apa sih? Apa tugas mereka? Kita baca di Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 10. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Jadi ada 3 tugas di sini. Ya, 3 tugas di sini. Yang pertama, mengajarkan peraturan-peraturanmu, artinya mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi meskipun dia itu dari marganya itu misalnya Eleazar, marganya itu Itamar, tapi jika dia tidak bisa mengajarkan firman Tuhan, maka dia bukan imam. Seorang imam harus bisa mengajarkan firman Tuhan. Hari ini misalnya, ya, hari ini pendeta diangkat oleh Tuhan, ditabiskan di gereja. Tapi jika pendeta itu tidak bisa mengajarkan firman Tuhan, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau kita lihat ya, ikut standar aturan zaman dulu kayak gitu. Di zamannya Yesus ada banyak imam-imam. Ada banyak imam-imam. Tetapi mereka tidak menjelaskan firman Tuhan. Mereka hanya mencari keuntungan mereka sendiri. Makanya Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka dengan keras. Imam-imam kepala itu. Ya. Jadi imam mengajarkan. Apa sih yang mereka ajarkan? Mereka ajarkan mana yang kotor, mana yang bersih. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jika imam tidak bisa melakukan hal ini, jika tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa mengajarkan tentang, tidak bisa mengajarkan dan tidak bisa mengajarkan tentang firman Tuhan, pada akhirnya kan jemaat umat Tuhan nggak tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Akhirnya apa? Akhirnya ya hidup aja. Sehingga sama seperti orang dunia. Ya, orang-orang semua satu dunia juga lakukan itu, ya kenapa enggak? Ya, saya ketemu dengan satu orang pemuda, bukan pemuda, anak muda, dan saya tanya, tren banyak pewarisan iman itu tidak diperhatikan sehingga di Eropa itu
sekitar 50 tahun yang lalu, kekristenan di Eropa itu udah turun gitu. Gereja-gereja itu udah nggak ada anak-anak mudanya. Tinggal yang rambut putih semuanya aja itu udah kakek nenek, tinggal beberapa orang juga. Tetapi pada akhirnya Amerika mengatakan bahwa oh kita tidak akan seperti itu. Pada akhirnya hari ini gereja-gereja pun ya, gereja-gereja pun di Amerika itu udah pada kosong-kosong. Ya. Memang kalau kita lihat di YouTube gitu ada banyak pergerakan-pergerakan gitu ya. Tetapi mayoritas di Amerika itu sudah meninggalkan gereja. Ya, seperti ini. Terus anak muda ini bilang begini, ya mungkin memang trennya seperti itu ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini. Karena trennya, ya memang lagi tren seperti itu ya sudah gitu. Saya bilang, meskipun trennya sementara seperti itu, kita harus hati-hati jangan sampai kita ikut tren itu. Harus hati-hati. Karena jika kita ikut tren itu, maka kita sementara di jalan yang sangat lebar. Dan Alkitab kalau bicara tentang jalan yang lebar, artinya itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi imam besar, imam ya, imam ada tugas. Yehezkiel 44 ayat 23. Mereka harus, jadi ini imam ya, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Ya, harus bisa bedakan. Jadi ajaran mereka itu, ajaran mereka yang keluar dari bibir mereka, pengajaran itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Firman, makanya imam itu memiliki tugas untuk merenungkan firman, ya, menyampaikan firman. Maleakhi 2 ayat 6 dikatakan apa? Maleakhi 2 ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Damai sejahtera, dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Nah, inilah tujuan, inilah tugas dari imam. Pengajaran yang benar harus ada. Harus ada pengajaran yang benar. Makanya Pendeta Abraham Park yang menuliskan seri sejarah perumusan menginginkan supaya hamba-hamba Tuhan, setidaknya hamba-hamba Tuhan ini mereka bisa memahami Alkitab dengan baik. Ya. Dan salah satu tools ya, yang diusulkan itu adalah seri sejarah perebusan. Makanya saya juga ya pergi kemana-mana gitu kan, ketemu ya sharing gimana supaya mereka pun ya kalau misalnya ada suatu hal yang baik, kenapa kita tidak bagikan kan? Kita bisa saling membangun, ya, saling melengkapi satu sama yang lain. Nah ini kita bagikan. Ya, ibu-ibu mungkin ada kenal pendeta-pendeta, bisa sampaikan buku sejarah perebusan bagi mereka supaya apa ya bisa saling melengkapi, saling membangun. Ya. Jadi pengajaran harus ada. Ya. Kenapa? Karena firman itu adalah pusat hidup. Mazmur, kita udah sering baca ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi memegang firman Tuhan, bersaksi, pada akhirnya akan berhasil. Jadi harus mengajarkan firman katanya kan. Ini mengajarkan peraturan-peraturanmu. Ulangan 33 ayat 10. Kemudian menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di dalam kemah suci, di tempat kudus itu ada satu namanya mezbah pembakaran ukupan. Kalau di luar itu mezbah korban bakaran. Di sini binatang dipotong dan dibakar di sini. Tetapi di sini ada wangi-wangian. Sekarang kalau kita bicara kemenyan, ya kayaknya kesannya negatif gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk mengeluarkan wangi, ya, mengeluarkan wangi. Dan hal ini, ya, ukupan wangi-wangian ini di dalam kemah suci itu dipakai, ya, dipakai. Tetapi ini memiliki makna, ya, memiliki makna. Apa maknanya? Kalau kita lihat
kemenyan, ukupan. Menurut Wahyu 5 ayat 8 atau Wahyu 8 ayat 3 sampai 5, ya, di sini kemenyan atau dupa itu bicara mengenai doa orang kudus. Doa orang kudus. Jadi ketika orang-orang berdoa, itu doa itu naik ke atas katanya. Seperti asap, ya, naik ke atas menjadi bau yang wangi di hadapan Tuhan. Nah, imam harus menangguh orang-orang kudus. Harus mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mendekat. Karena imam adalah pengantara. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, Allah itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi hal berdoa merupakan suatu pekerjaan, suatu bukan pekerjaan, suatu perbuatan yang sangat-sangat penting dari seorang imam. Dia harus berdoa, ya. Ini Ulangan 33 ayat 10 bicara mengenai tadi yang kita sampaikan. Nah, di sini oke. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ayat ini berbicara mengenai sebagai umat Tuhan pun kita perlu untuk mendoakan, ya, mendoakan. Kalau kita lihat ada satu lagi di sini, ya, ada satu lagi yaitu ini korban yang terbakar seluruhnya, ya, korban yang terbakar seluruhnya. Ini berbicara mengenai bagaimana seorang imam itu berkorban, ya, berkorban tidak ada lagi dirinya sendiri, tetapi hanya kehendak Tuhan yang disampaikan, yang dinyatakan, kemudian dia pun mewakili semua jemaat Tuhan itu menjadi wakil, ya, menjadi wakil berkorban bagi umatnya, bagi jemaat, gitu ya, bagi jemaat. Ini mengingatkan kita tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus dia mengajarkan firman Tuhan, ya, mengajarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus pun berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan mengorbankan dirinya bagi manusia. Ya, jadi hari ini kita melihat 2 macam divisi, 24 divisi orang Lewi dan 24 divisi imam. Nanti kita akan lanjut di kesempatan selanjutnya tentang 24 divisi penunggu pintu, ya, penunggu pintu atau penjaga pintu gerbang dan penyanyi, ya, penyanyi. Jadi saya berdoa kiranya kita bisa mengingat bahwa ada tugas bagi kita hari ini, ya, tugas bagi kita hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana tidak boleh ada pikiran sendiri dalam melayani kehendak Tuhan, harus senantiasa apa yang Tuhan inginkan kita coba itu untuk latih dalam hidup hari-hari, ya. Haleluya.